Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Setelah bergegas masuk ke dalam bangunan dan menutup pintu, Klein menyadari bahwa tirai di balik jendela selalu dalam keadaan tertutup rapat. Hanya sedikit cahaya bulan merah tua yang merembes masuk, menerangi ruangan itu dengan samar. Dia tidak repot-repot melakukan pengamatan tambahan. Dia menemukan sebuah kursi kayu dan duduk. Dia berusaha memasuki kogitasi untuk menenangkan kecenderungannya menuju mutasi. Karena dia telah menyaksikan wujud makhluk mitologis yang tidak lengkap milik seorang Beyonder tingkat Saint, bagaimana mungkin dia bisa selamat dengan mudah? Ini bukan ruang misterius di atas kabut abu-abu yang memiliki efek pemulihan. Karena Klein mampu menahan serangan mental dengan cukup baik, dia bisa lebih awal meluruskan pikirannya dan mencegah dirinya kehilangan kendali. Dengan demikian, memungkinkannya berhasil melarikan diri. Namun, ini tidak berarti masalahnya telah terselesaikan. Dia duduk di sana, mengandalkan kogitasi dan kendalinya atas emosi untuk melawan gelombang pikiran gila. Selama proses itu, dia mendengar tulang pipinya mengeluarkan suara berderak. Dia melihat rambut hitamnya memanjang dan menebal tanpa terkendali, sementara dadanya membesar menembus pakaiannya dan kulitnya menghasilkan butiran-butiran berbentuk sulur daging. Setelah hampir 30 detik, Klein akhirnya menghembuskan napas dan jauh lebih rileks. Dia telah sepenuhnya pulih dari efek yang dibawa oleh wujud makhluk mitologis tidak lengkap milik Panatia. Dia bahkan memperoleh pengetahuan baru, tingkat yang dia capai memiliki keputusasaan sebagai inti, membuatnya ahli dalam menciptakan dan menyebarkan wabah. Kegilaan dan mutasi akibat menyaksikan makhluk mitologis bukan hanya menghasilkan gejala kehilangan kendali dari jalur seseorang, tetapi juga membawa sifat dari urutan pihak lain. Dulu, aku hampir dipanggang oleh Eternal Blazing Sun, dan kali ini, aku hampir menjadi seorang demones. Klein menunduk pada dirinya sendiri, memulihkan kulit, dada, dan rambutnya kembali normal. Jika dia bukan seorang faceless, selain membiarkan sulur-sulur daging itu tenggelam kembali ke tubuhnya, dia harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk menyelesaikan masalah itu. Tanpa waktu untuk menghela napas penuh penyesalan atau menganalisis situasi, Klein perlahan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke tirai gelap yang tertutup rapat, mencoba memahami situasinya saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah karena dia mendengar gumaman ribut dari luar jalan. Pada saat itu, dia merasa bahwa selain dirinya dan Lady Despair Panatia, kota tak berpenghuni itu tiba-tiba memiliki banyak penghuni. Mereka berkeliaran di jalan-jalan dan ganggang, saling menyapa sambil mendiskusikan apakah mereka hanya akan membeli roti atau bersikap mewah dan membeli 1 pon daging sapi. Kota berkabut itu tiba-tiba tampak hidup. Namun, tidak satu pun sosok itu memasuki bangunan-bangunan yang berjajar di sepanjang jalan. Mereka tampaknya hanya terus datang dan pergi di jalanan, menghasilkan suara yang sulit dipercaya sebagai percakapan, karena itu lebih terdengar seperti geraman dalam binatang buas liar. Klein tidak bisa membayangkan pemandangan di luar. Yang dia tahu hanyalah bahkan seorang demones tingkat demigod pun harus bersembunyi dari bahaya itu. Dia menarik kembali pandangannya dan berpikir dalam-dalam selama beberapa detik. Aku tidak bisa keluar. Tapi aku juga tidak bisa tetap di sini. Siapa yang tahu kapan bulan merah tua itu akan kembali tertutup kabut? Memungkinkan Panatia mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Saat itu tiba. Dengan jarak kami yang begitu dekat, tidak mungkin aku bisa melarikan diri. Tapi, bagaimana aku bisa bergerak tanpa keluar? Dalam keheningan, Klein perlahan memutar tubuhnya dan menghadap katedral menjulang berwarna hitam pekat itu. Menurut Lady Despair Panatia, katedral itu adalah satu-satunya tempat yang tidak berani dia jelajahi. Seolah-olah memasuki katedral adalah satu-satunya cara untuk lolos dari perburuannya. Tentu saja, seorang demones seperti Panatia belum tentu berkata jujur. Tetapi Klein percaya bahwa dia kemungkinan besar tidak berbohong mengenai hal seperti itu. Bagaimanapun, baginya, dia adalah mangsanya, santapan lezatnya. Selain itu, Panatia saat itu menggunakan kata-kata dan pesonanya untuk memikatnya sedikit demi sedikit,
merancang jebakan agar bisa menangkap mangsanya. Dengan kepercayaan diri seorang demigod, kecil kemungkinan dia akan mengungkapkan informasi sebagai gertakan kosong. Ditambah lagi, pada saat seperti itu, mengatakan kebenaran adalah pilihan yang paling aman dan paling menenangkan. Tidak perlu khawatir mangsa akan melarikan diri lebih dulu karena mendeteksi kebohongan. Kecuali jika kondisi setengah gilanya membuatnya terbiasa berbohong. Kalau tidak, seharusnya tidak ada masalah. Klein, yang sudah kehabisan pilihan, dengan cepat mengambil keputusan. Dia menurunkan tangan kirinya dan membuat creeping hunger menjadi transparan. Meskipun dia tahu bahwa traveling tidak berguna, dia masih menyimpan harapan karena ini adalah saat ketika bulan merah tua tampak paling jelas. Tidak ada penghalang dan bulat seperti piring perak. Pada saat seperti ini, Tuan Dor bisa mengirimkan teriakannya ke telinga keturunannya dari tempat dia tersesat. Traveling diperkuat dan anomali terjadi, jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Sosok Klein dengan cepat memudar, tetapi beberapa detik kemudian, garis tubuhnya muncul kembali di tempat dia berdiri. Aku tidak bisa memasuki dunia roh, sampai-sampai bahkan tidak bisa merasakannya. Sebagai kekuatan Beyonder, traveling hanya memiliki sepertiga dari kegunaannya. Itu nyaris hanya bisa digunakan sebagai invisibilitas. Klein bergumam dalam hati sambil menyimpulkan pengalaman dan pelajarannya. Namun, dia bingung pada satu hal. Efek memudar dan menjadi transparan dari traveling berasal dari sifat unik dunia roh. Jadi mengapa itu masih bisa efektif? Klein merenung sekitar 10 detik sebelum mendapatkan gambaran kasar. Setiap orang pasti terhubung dengan dunia roh karena proyeksi astral seseorang berada di sana. Itu bisa memperoleh berbagai macam informasi abstrak, yang menjadi alasan mengapa wahyu bisa diperoleh dari ramalan. Karena itu, ketika kita diubah menjadi keadaan tersembunyi dan rahasia, hubungan kita dengan dunia roh menjadi bagian darinya. Ini bisa menjelaskan mengapa aku masih bisa menggunakan sifat unik dunia roh, tetapi tidak mampu memasukinya. Itu karena bagian sebelumnya tersembunyi. Sebelumnya aku tidak sempat memikirkannya, dan telah mencoba lompatan api. Aku berhasil, dan ini juga membutuhkan sifat unik dunia roh. Setelah memastikan hal ini, Klein mengangkat tangan kanannya dan menjentikan jarinya, mencoba menyalakan lilin yang setengah meleleh di bangunan sebelah. Dia ingin menggunakan flaming jump untuk melewati bangunan-bangunan di sebelah dan perlahan mendekati katedral menjulang itu. Begitu bulan merah tua tertutup kabut, dia akan menilai ulang situasi untuk memutuskan apakah dia akan mengambil resiko dan bersembunyi di dalamnya. Api merah menyala di bangunan sebelah saat perlahan membesar dan menerangi sekitarnya. Pada saat itu, jalan-jalan di luar tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Semua geraman seperti binatang buas menghilang. Sosok-sosok yang berkeliaran di jalan tampaknya berbalik menghadap bangunan itu, menggunakan tatapan mereka seolah berusaha menembus jendela. Klein langsung berkeringat dingin. Dia tidak berani melompat ke sana dan secara naluriah menjentikan jarinya, memadamkan api itu. Setelah keheningan singkat, kumaman ribut kembali terdengar. Sosok-sosok samar itu terus berjalan ke sana kemari. Barulah Klein menghela napas lega. Dia mengangkat tangan untuk menghapus keringat dingin dari dahinya. Dia menyadari bahwa tanpa sadar dia telah membuat beberapa kesalahan setelah memasuki kota berkabut itu. Dalam lingkungan yang begitu berbahaya dan aneh, dia bahkan tidak melakukan ramalan apakah dia harus menyalakan lilin di bangunan sebelah. Intuisi spiritualku seharusnya sudah memperingatkanku, tetapi tidak. Dari kelihatannya, setelah kabut abu-abu terhalang, intuisi spiritualku dan indera bahayaku tidak lagi diperkuat. Sekarang, aku hanya sedikit lebih kuat daripada marionetis pada tingkat yang sama. Aku jauh dari kata sangat kuat. Karena itulah aku diprovokasi oleh kekuatan instigator milik Panatia untuk melihat lukanya. Aku tidak menerima firasat bahaya dan secara bawah sadar percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan marionet berada di antara kami. Klein untuk sementara tidak punya waktu untuk meninjau ulang pertempuran sebelumnya. Dia kembali memusatkan perhatian pada cara mendekati katedral tanpa keluar. Dia mulai memeriksa dirinya sendiri dan kekuatan Beyonder dari item mistisnya. Tiba-tiba, matanya berbinar karena dia menemukan solusi. Solusi ini berasal dari door opening milik seorang traveler yang sebelumnya dia anggap tidak berguna.
Kekuatan Beyonder ini sepenuhnya tertutupi oleh teleportation dalam keadaan normal, tetapi di kota berkabut yang misterius dan aneh ini, justru penggunaan sifat unik dunia rohnya menjadi lebih berguna. Klein tidak terburu-buru bertindak. Dia mengeluarkan koin emas tempat Senor dulu berdiam. Dengan menggunakan ramalan untuk bertanya pada spiritualitasnya, dia memperoleh jawaban bahwa dia harus menembus dinding. Dan tanpa cara untuk memperoleh wahyu dari dunia roh, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai dirinya sendiri. Dia lalu berjalan ke dinding yang berbagi batas dengan bangunan sebelah dan menempelkan tangannya di sana. Dalam diam, Klein menembus dinding batu itu dan memasuki bangunan berikutnya. Dia mengikuti deretan rumah bertingkat itu sampai tiba di rumah terakhir. Menurut kesan awalnya tentang kota itu, dia sudah sangat dekat dengan katedral menjulang itu. Dia tidak membutuhkan lebih dari 2 lompatan api untuk mencapainya. Pada saat itu, cahaya bulan merah tua yang menembus tirai gelap tidak melemah. Dia samar-samar bisa melihat sosok-sosok datang dan pergi seolah mereka menjalani kehidupan normal. Karena tidak mampu bergerak lebih jauh, yang bisa Klein lakukan hanyalah duduk di kursi kayu yang agak jauh dari jendela. Tempat ini hampir sepenuhnya gelap dengan bayangan pekat dan dalam. Baru pada titik ini dia punya waktu untuk mengingat detail pertemuannya dengan Demones Panatia. Dia sebenarnya adalah pembunuh yang menyebabkan kabut asap besar di Backlund. Puluhan ribu orang mati karenanya. Bahkan lebih banyak lagi yang menderita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Pak tua Kohler yang bekerja keras untuk hidup, Nyonya Liz yang bekerja keras membesarkan 2 putrinya. Klein menutup matanya sambil mengangkat kepala dan menarik napas dalam-dalam. Dia memaksa dirinya melepaskan diri dari kemarahan dan kebencian yang tiba-tiba melonjak dalam dirinya, lalu dengan tenang mengamati perkembangan situasi. Sayangnya, aku tidak membuat Senor memakai Flower of Blood itu. Kalau tidak, dia seharusnya masih bisa melakukan perlawanan. Namun, tidak ada pilihan. Saat merasukiku, memakai cincin yang sesuai dengan Rose Bishop sambil memasuki gerbang Canis sama saja dengan meledakkan diriku sendiri. Sekarang, satu-satunya item mistis yang bisa kugunakan hanyalah Creeping Hunger. Di dalamnya ada zombie, Baron of Corruption, Desire Apostle, dan Traveler. Ya, aku harus mencoba melihat apakah aku bisa menghubungi kabut abu-abu dengan berdoa saat bulan merah tua sedang jelas. Tidak berhasil. Aku sekarang bisa memastikan bahwa, bahkan dengan marionet di antara kami, aku tetap akan terpengaruh oleh pesona dan hasutan seorang Demones. Karena Panatia bisa melepaskan wabah dalam skala besar, mengapa dia tidak menyerangku diam-diam dengan cara tersembunyi seperti itu? Sebaliknya, dia menunggu sampai aku hampir kehilangan kendali karena menyaksikan wujud makhluk mitologisnya yang tidak lengkap dan mengekspos lokasiku sebelum menyebarkan penyakit? Dia pasti bisa melakukannya. Kabut asap besar di Backlund adalah bukti terbaik. Ada 2 penjelasan. Pertama, karena aku secara pribadi dikirim ke sini oleh sang malaikat. Itu membuatnya sangat memperhatikanku. Khawatir bahwa menyebarkan wabah lebih dulu akan terdeteksi oleh spiritualitasku. Kedua, dia takut pada sesuatu, jadi dia tidak berani menyelimuti area ini dengan wabahnya. Jika yang kedua benar, berarti ada bahaya lain di sini. Saat Klein memikirkan masalah itu, dia merasakan persepsi spiritualnya terpicu saat hawa dingin menjalar di punggungnya. Hampir pada saat yang sama, dia melihat bahwa bayangan pekat yang menyelimuti dirinya dan sekitarnya tiba-tiba menyusut, mengebor masuk ke arah lubang hidung, mulut, dan telinganya. Pada saat itu, bayangan itu tampak menjadi nyata. Ia dingin sedingin es dan lembab, dan seketika membelit Klein di dalamnya seolah-olah dia adalah seekor nyamuk yang terperangkap dalam ambar. Tubuh Klein tertekan dan terhimpit saat dia berubah kembali menjadi selembar kertas, lalu dengan cepat menjadi bubur. Patung kertas pengganti. Karena telah merasakan bahaya sebelumnya, dia sempat menggunakan patung kertas pengganti tepat waktu. Sosok berjubah hitamnya muncul di ujung lain meja makan saat dia membuka mulutnya, menghasilkan suara ledakan. Pada saat itu, pikiran Klein tiba-tiba melayang saat dia mendapati sekelilingnya menjadi kabur dan tidak jelas. Dia langsung mengerti apa yang terjadi. Dia telah dipaksa masuk ke dalam mimpi.
Dan dengan itu, dia memastikan satu hal, kemampuan abnormalnya untuk tetap sadar dan rasional di dalam mimpi sudah benar-benar menyatu dengannya. Tidak perlu lagi menggunakan kabut abu-abu untuk melakukannya. Setelah perjuangan singkat, Klein tiba-tiba tersadar dan melihat bayangan di dalam bangunan perlahan menyerbu ke arahnya seperti gelombang pasang. Bang! Dia membuka mulutnya dan menghasilkan peluru udara yang sangat kuat. Peluru itu menghantam bayangan tersebut, menciptakan hamparan putih yang luas. Bayangan di sekitar bagian putih itu segera mundur lalu kembali memenuhi ruang kosong itu, membuat semuanya kembali normal. Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk berguling ke samping dan membuat sarung tangan kirinya menjadi pucat dengan semburat hijau tua. Dengan suara tepukan, tempat dia berdiri tadi dihantam oleh segumpal daging dan darah yang terbang keluar dari bayangan, menutupi karpet merah gelap yang dipenuhi jamur aneh. Secara samar, Klein merasakan dirinya sedang dilemahkan. Tanpa sempat memikirkan lebih dalam, dia segera membuat kakinya menghasilkan lapisan es dingin yang memancarkan hawa beku. Embun beku putih merayap naik dan dengan cepat membekukan bayangan itu. Di bawah lapisan kristal es itu terdapat kegelapan hitam pekat yang menggeliat dan melengkung, seperti minyak yang memiliki kehidupannya sendiri. Pembekuan es zombie. Klein kembali berputar dan mengubah posisinya sambil membuat sarung tangannya menghasilkan butiran hitam yang dalam dan gelap. Segera setelah itu, dia meluruskan tubuhnya dan menghadap bayangan di bawah lapisan es itu. Dia mengucapkan satu kata yang dipenuhi kebusukan, sebuah kata yang berasal dari bahasa iblis, slow. Tiba-tiba, Klein melihat bayangan itu menggeliat dengan jauh lebih lambat. Jelas sekali ia berada dalam keadaan yang sangat lamban. Namun, pikirannya sendiri juga ikut melambat, membuatnya tidak mampu melancarkan serangan lanjutan. Bahasa kebusukannya telah terdistorsi, dan meskipun jelas ditujukan pada bayangan itu, ia telah terpelintir hingga menargetkan seluruh ruang tamu. Akibatnya, dirinya sendiri ikut terkena dampaknya. Hanya dalam beberapa detik, Klein melepaskan diri dari keadaan lambat itu, dan tanpa berpikir, dia menerjang meja makan, mengambil sebuah piring berisi setengah potong stik dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Selama proses ini, sarung tangan kirinya tetap hitam pekat, tetapi memancarkan aura yang menyeramkan sekaligus mulia. Bribe. Dia telah menggunakan stik itu untuk menyuap musuh, melemahkan kemampuan ofensif, defensif, dan pengendalian pihak lawan. Pada saat itu, sosok itu tiba-tiba menyusut kembali ke sudut dinding, membiarkan piring makan itu menghantam dan pecah di atas es yang mulai mencair. Kemudian, sosok itu melonjak ke atas, mengambil bentuk seorang figur hitam pekat berjubah berkerudung. Di telapak tangan figur itu, sebuah buku transparan dan kabur muncul di hadapannya. Bersamaan dengan itu terdengar nyanyian yang jauh dan samar. Aku datang, aku melihat, aku mencatat. Begitu nyanyian itu terdengar, buku itu dengan cepat membalik halaman-halamannya dan menghasilkan sebuah tombak putih menyala. Tuan A? Dia benar-benar sudah gila total? Dia berani menggunakan kekuatan Beyonder yang berhubungan dengan api di lingkungan seperti ini? Jantung Klein menegang saat pikirannya berputar cepat. Dia buru-buru menyerbu lawannya sambil menahan tangan kirinya di belakang punggung. Creeping Hunger dengan cepat ternoda warna gelap korupsi sebelum memadat menjadi pedang besar konyol yang tampak seperti gabungan magma merah tua dan api biru membara. Duk! Langkah kaki Klein memberat saat dia membungkukkan punggung, menarik bahunya ke belakang, lalu dengan paksa mengayunkan serangan menggunakan lengan kirinya. Otot-otot di lengannya menonjol saat dia mengayunkan pedang lava. Buff! Pedang besar yang gemerlap itu membelah tombak api, menghamburkan percikan putih, biru, dan merah ke segala arah saat percikan itu membakar kursi dan tirai. Gumaman di luar jalanan sudah lama menghilang. Semua sosok samar telah menoleh, dan keheningan mutlak pun turun. Setelah menghancurkan tombak api itu dengan satu tebasan, Klein menekuk lututnya dan berlutut dengan satu kaki, lalu menjentikkan jarinya dengan tangan kanan. Pak! Api di seluruh ruangan padam. Klein tidak bergerak lebih jauh. Dia memiliki firasat kuat bahwa deretan tatapan padat sedang berusaha menembus tirai untuk mencari keanehan apapun. Pria berkerudung yang terbentuk dari bayangan itu juga tidak mengambil tindakan.
Meskipun dia bertindak gila beberapa saat lalu, dia tampaknya juga merasakan kengerian tak terjelaskan yang perlahan mendekat. Di ruangan gelap dengan sedikit cahaya bulan merah tua, Klein berlutut dengan satu kaki sementara pihak lain berdiri dekat dinding. Seolah-olah mereka berdua telah berubah menjadi patung batu. Dalam keheningan yang tak tertahankan itu, waktu berlalu dengan sangat lambat. Klein hanya menghitung 10 detik, tetapi rasanya seperti 1 jam telah berlalu. Akhirnya, geraman seperti binatang kembali terdengar secara terputus-putus dan tidak beraturan, dan sosok-sosok samar di luar mulai berjalan lagi, kembali ke jalanan. Hampir pada saat yang sama, Klein memperoleh kendali awal atas benang tubuh roh targetnya. Gerakan pria berkerudung yang hendak menerjang ke depan langsung menjadi lamban. Tanpa ragu sedikit pun, Klein membungkukkan tubuhnya dan bergerak memutar area itu, bersiap memanfaatkan keterlambatan lawannya untuk mengacaukan serangan balasan berikutnya, dan perlahan mengubahnya menjadi boneka. Pada saat itu, hidungnya tiba-tiba terasa gatal, dan dia tak bisa menahan diri untuk membuka mulut. Acu! Klein bersin dan kehilangan kendali atas benang tubuh roh. Selain itu, tenggorokannya mulai terasa sakit saat lendir mulai terbentuk. Dia terkena flu. Dia benar-benar terkena flu di tengah pertempuran sengit. Setelah mencurigai bahwa lawannya adalah Tuan A, Klein sebenarnya telah waspada terhadap penyakit seorang demones, berdasarkan pengalaman masa lalunya saat melawan Tuan A. Saat itu dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan, tetapi dalam pertempuran yang tidak memberinya waktu untuk berpikir, dia tetap melakukan kesalahan. Konstitusinya sudah lama melemah karena wabah dari demones asli, Panatia. Dia tidak mungkin menunggu sampai proses perubahan menjadi boneka selesai. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh tingkat kendali awal yang lebih dalam, dan menggunakan peluru udara untuk memberikan serangan mematikan. Acu! Saat Klein bersin, dia berguling menjauh. Sementara itu, dia mengubah Creeping Hunger ke keadaan Baron of Corruption dan berusaha menggunakan kekuatan distortion untuk mengurangi efek flu tersebut. Tentu saja, berkat bribe sebelumnya, kondisinya tidak terlalu serius. Itu hanya memengaruhi kendalinya atas benang tubuh roh, bukan membuatnya tak mampu bertarung. Saat berguling menjauh, Klein melihat dari sudut matanya bahwa lawannya sedang meninggalkan wujud bayangannya. Tudung itu terjatuh ke belakang, memperlihatkan wajah yang cantik seperti perempuan. Itu tidak lain adalah Tuan A. Oracle Aurora Order ini benar-benar berhasil bertahan selama ini meskipun berada dalam lingkungan yang begitu keras. Namun, matanya sudah merah dipenuhi darah. Dia memandang Klein seolah sedang melihat makanan lezat. Rasa lapar yang bawaan dan naluriah itu sama sekali tidak disembunyikan. Pada saat itu, suasana hati Klein tidak runtuh karena dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung. Yang paling dia khawatirkan bukanlah Tuan A, melainkan jika pertempuran mereka yang semakin intens menghasilkan api dan menarik bahaya dari luar. Jika itu terjadi, tidak ada jalan bagi mereka berdua untuk lolos dari kematian. Lapar. Rasa lapar yang luar biasa telah membuat Tuan A kehilangan rasionalitasnya dan tak lagi peduli pada sosok-sosok yang berkeliaran. Jika aku bisa sedikit meredakan rasa laparnya, dia seharusnya berhenti menyerang dan dengan sabar menunggu sampai bulan merah tua sekali lagi tertutup kabut. Memberinya sedikit makanan? Saat pikirannya berputar, Klein hampir saja memotong sepotong dagingnya sendiri untuk dilemparkan pada Tuan A. Untungnya, dia memikirkan sesuatu tepat pada waktunya. Dia punya makanan. Itu adalah jamur kering yang dihasilkan oleh Frankly. Konon itu adalah hasil persilangan antara daging sapi dan daging roast bishop. Selama ada ikan dan air, ia bisa terus bereproduksi. Karena ini adalah spesies baru dalam arti yang halus, sehingga tidak berhubungan langsung dengan roast bishop, Klein meletakkannya bersama bubuk herbal yang sering dia gunakan seperti bunga tidur, tanpa membuangnya. Dia tidak takut itu akan memicu anomali apapun pada segel inti di balik gerbang Canis. Acu! Dengan satu bersin lagi dan satu gulingan lagi, Klein mengeluarkan jamur kering itu dan melemparkannya pada Tuan A. Mungkin aroma daging sapi itu menariknya, atau mungkin karena adanya semacam resonansi antara sesama roast bishop, Tuan A segera berhenti mencoba membalik buku ilusinya. Saat menangkap jamur itu, dia langsung memasukkannya ke mulut, mengunyah, lalu menelannya. Rasa lapar yang tertulis di matanya perlahan berkurang,
Tetapi, cara dia memandang Klein tetap sama. Klein melemparkan sisa jamur kering pada Tuan A yang menangkapnya. Tanpa ragu, dia memakannya dengan bersih. Pandangan matanya akhirnya membaik. Melirik sosok-sosok samar yang berkeliaran di luar jendela, dia melangkah mundur ke sudut ruangan, menyatu ke dalam bayangan. Huf! Klein menghela napas lega dan mundur ke sudut dinding yang lain. Tuan A ternyata belum mati. Harus kuakui bahwa dalam lingkungan seperti ini, kemampuan seorang Rose Bishop bisa memberikan bantuan yang luar biasa. Hanya dengan menggunakan daging yang disimpan dan memakan dirinya sendiri, dia bisa bertahan cukup lama. Tentu saja, fakta bahwa Tuan A belum dibunuh oleh Lady Despair Panatia juga menunjukkan kekuatannya. Namun, kekuatan tingkat demigod yang dia catat pasti sudah habis. Sambil berpikir, Klein mempertimbangkan kata-katanya, berharap bisa menggali lebih banyak informasi dari Tuan A. Apakah kau menemukan petunjuk tentang cara keluar? Keheningan menyelimuti saat Tuan A tidak memberikan jawaban. Kegilaannya membuatnya tak mungkin diajak bicara. Klein merenung selama 2 detik lalu menyebut sebuah nama, Leo Master. Itu adalah nama Sign of Darkness dari Aurora Order yang memiliki kepribadian terpecah. Setelah hening sejenak, suara Tuan A yang sedikit serak kembali terdengar. Dia juga telah dikirim ke sini? Memang, hanya hal-hal yang berkaitan dengan Aurora Order yang memancing respons. Klein berkata terus terang, tidak. Dia terjebak di dalam reruntuhan perang para dewa. Tanpa menunggu Tuan A mengatakan apapun, dia melanjutkan, kenapa kau tidak masuk ke katedral? Tuan A berkata dengan kacau, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di luar juga berbahaya. Semua bahaya berasal dari sana. Semua orang yang menghilang akan muncul kembali saat bulan merah tua. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sedikit cahaya bulan merah tua yang menembus tirai tiba-tiba menjadi sangat redup.